Salam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saya berharap bahwa keadaan Anda baik-baik. Namun jika keadaan Anda pada saat ini tidak seperti yang Anda harapkan, ketahuilah Tuhan Yesus Kristus sedang selalu melihat situasi Anda. Your situation not surprising God. Keadaan Anda tidak mengagetkan Tuhan, karena Tuhan Maha tahu dan Tuhan melihat situasi dan keadaan Anda, dan Dia selalu siap sedia untuk memberikan pertolongan, untuk menolong Anda dan untuk memberikan jalan keluar. So you will receive the way out. Jesus Christ is the way. The problem solver is with us, with me and with you. His name is Jesus Christ, Emmanuel, Emmanuel. God with us. He is the problem solver. He is the healer, Jesus Christ. Pemirsa, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, tidak masuk surga. Pemirsa, mengapa seseorang, kita buka di Galatia 5 ayat 19 dan 20. Mari kita buka Galatia 5 ayat 9. Jadi jangan sampai saya ternyata salah. Galatia 5 salah, maksudnya ternyata bukan di Galatia 5 ayat 19, nanti saya malah dikira menyesatkan. Galatia 5 ayat 19-20. Betul, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Pemirsa, mengapa seseorang bisa melakukan hal-hal seperti percabulan, kecemaran? Ada orang bilang tidak ada ayatnya yang mengatakan tidak boleh merokok. Ada orang Kristen, ini ayatnya kecemaran. Anda masih nggak percaya bahwa ini tubuh kita adalah bait Rohul Kudus, sehingga tidak boleh dicemari dengan hal apapun, termasuk dengan asap rokok. Ya, masih perlu diterjemahin lagi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Jadi tubuh kita tidak boleh dicemari. Orang yang suka merokok itu juga disetir, menjadi ketagihan oleh karena kuasa-kuasa roh jahat. Anda nggak percaya, nggak ada masalah bagi saya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, iri hati, semua itu datangnya dari iblis. Orang jadi iri. Kain dan Habil. Kenapa Kain membunuh Habil? Sebenarnya Kain, kalau dia bisa mengalahkan roh jahat yang berusaha menyetir dia untuk iri hati, makanya Tuhan berkata, Kain, Kain, mengapa muram mukamu? Ketahuilah, kamu harus berkuasa atas iri hatimu. Tetapi Kain memilih untuk membunuh Habil. Pada saat ini saya tidak sedang membicarakan itu. Saya tahu bahwa ini sulit untuk Anda mengerti
dan Anda akan berkata, kok selalu iblis yang jadi kambing hitam, yang dipersalahkan. Ya, kepentingan diri sendiri, suka mementingkan diri sendiri, amarah. Kalau Anda gampang marah, itu Anda ada spirit of anger. Sekali lagi, spirit of anger. Kalau ada Anda dikuasai hawa nafsu, itu ada spirit of lust. Kemudian kedengkian, kemabukan, roh pemecah, itu spirit of disunity. Ini bisa menyerang gereja, bisa menyerang keluarga, bisa menyerang di tempat kantor Anda, spirit of disunity, pesta pora dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa ada orang bisa memecah belah? Semua di dalam keluarga terjadi pecah belah. Semua itu dalangnya iblis. Sekali lagi, semuanya itu dalangnya iblis. Hari ini, pagi ini pemirsa, Anda nonton video ini, maka pekerjaan iblis yang mengganggu keluarga Anda, yang mengganggu Anda, yang membuat Anda melakukan hal-hal yang demikian, akan keluar dari kehidupan Anda. Pagi ini, hari ini, batas penyiksaan iblis atas engkau yang menimbulkan sakit penyakit, yang menimbulkan rezekinya tidak lancar, yang menimbulkan perpecahan keluarga, roh pemecah di dalam keluarga, yang menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Orang disetir oleh iblis untuk menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan, membuat menjadi mabuk-mabuk. Kalau ada suami Anda mabuk, jangan terus kemudian dikatakan suami tidak berguna. Jangan. Kalau ada anak Anda mabuk, jangan terus kemudian Anda menyuruh pergi dan jangan kembali lagi ke rumah Anda. Yang disuruh pergi itu iblisnya yang menyetir anak Anda, bukan anak Anda disuruh pergi dan tidak boleh kembali lagi. Yang diusir pergi dan tidak boleh kembali lagi itu iblis yang menyetir anak Anda. Kalau anak Anda narkoba, kalau anak Anda mabuk, kalau suami Anda suka berzina, bukan yang diusir itu suami Anda. Suami pergi, kamu udah gak berharga sama sekali. Kamu gak pernah memberi nafkah. Udah gitu kamu sukanya mabuk, kamu udah gak berharga sama sekali. Pergi dan jangan kembali lagi. Bukan suami Anda yang diusir seperti itu. Bukan. Roh yang menyetir dalam dirinya, itu yang harus kita usir pergi dan jangan kembali lagi. Kalau Anda perang fisik, karena ada hal-hal yang seperti tadi di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, Anda kemudian berantem perang fisik, berarti Anda salah berperang, pemirsa. Jika suami Anda pulang mabuk, Anda seharusnya mengatakan, oh puji Tuhan, kamu sekarang mabuk, sebentar lagi kamu akan jadi pendeta. Dengan perkataan yang seperti itu, iblis akan stres. Sebab Anda berdoa dan memperkatakan sesuatu iman, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi, hari ini batas penyiksaan iblis berakhir dalam hidup saya dan di dalam hidup Anda. Penyiksaan iblis yang membentuk sakit penyakit dan kemiskinan, perpecahan keluarga, berakhir detik hari ini, jam ini. Anda berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ikutin doa-doa saya. Terus kemudian tumpangkan tangan Anda ke atas layar video ini dan aminkan, dan doa saya akan cepat. Ikuti doa-doa saya, atau kalau tidak bisa mengikuti, polanya Anda mengerti. Polanya Anda mengerti. Dan setiap berdoa harus dituntun oleh Roh Kudus, sehingga doa-doa kita benar-benar doa yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah doa-doa ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Kami minta kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Roh jahat
yang menimbulkan perpecahan keluarga, hubungan suami istri. Hari ini batas penyiksaanmu yang membuat hubungan suami istri terpecah belah, suami dengan orang tua dengan anak-anak terpecah belah dalam keluarga, hari ini akan berakhir masa penyiksaanmu atas keluarga kami, yang membuat hidup kami miskin, tidak ada duit untuk bayar listrik, bayar air, bayar tagihan yang lain. Batas waktumu itu sudah berakhir hari ini dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami ambil otoritas nama Yesus. Kami tutup bungkus. Anda ikutin doa-doa saya. Aku tutup bungkus diriku dengan darah Yesus. Istriku, kalau Anda seorang suami, istriku, kalau Anda seorang istri, suamiku, anak-anakku, seluruh kaum keluargaku, seluruh keluargaku, bisnisku, perusahaanku, pekerjaanku, karirku, semua yang Tuhan berikan kepadaku, aku tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan aku tutup bungkus para pemirsa sekarang dengan darah Yesus. In the mighty name of Jesus Christ, I take authority. The name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name, Sika Baba Dada Baba Baba Baba. In the mighty name of Jesus Christ, kuasa-kuasa roh jahat yang menimbulkan sakit penyakit dalam tubuhku, Anda ikutin. Aku perintahkan dalam nama Yesus saat ini keluar dari tubuhku. In Jesus' name. Stres, depresi, kanker, tumor, stroke, keluar dari hidupku di dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang datang dari iblis, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Roh jahat yang membuat ekonomi, keuangan, yang membuat miskin dalam diriku, dalam keluargaku. Roh jahat yang membuat usaha selalu gagal, mengalami kesialan-kesialan, mengalami tertipu. Sekarang aku perkatakan di dalam nama Yesus, roh jahat yang memakai seseorang untuk menipu aku, Anda ikutin. Aku perintahkan kau keluar dari orang itu di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membakarmu sekarang. Api Roh Kudus membakarmu sekarang di dalam nama Yesus. Holy Ghost fire, Holy Spirit, I pray to the Father in the name of Jesus Christ. Oh God, Holy Spirit, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Api Roh Kudus membakar roh jahat saat ini. Api Roh Kudus membakar roh jahat saat ini yang bekerja atas seseorang yang menipu aku, berhutang dan tidak mau mengembalikan. Sekarang di dalam nama Yesus, roh jahat yang membuat orang berbuat jahat kepadaku, api Roh Kudus membakarmu sekarang. Api Roh Kudus membakarmu sekarang di dalam nama Yesus. Roh jahat yang membentuk kesialan-kesialan di dalam diriku, dalam keluargaku, sekarang api Roh Kudus membakarmu saat ini di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membakar. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name. Roh jahat yang membentuk, yang membuat limitation in progress, sehingga kami tidak pernah di atas rata-rata. Kami selalu di bawah. Kami selalu stuck. Kami selalu gagal. Kami selalu di bawah rata-rata. Saat ini kami perintahkan dalam nama Yesus. Roh jahat yang membuat diriku selalu di bawah rata-rata, tidak pernah di atas rata-rata. Aku perintahkan keluar dari hidupku. In Jesus' mighty name. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Api Roh Kudus membakarmu roh jahat. Api Roh Kudus membakarmu roh jahat di dalam nama Yesus. Roh jahat yang menghold, yang menahan berkat-berkat Tuhan, sekarang api Roh Kudus membakar. Api Roh Kudus membakarmu roh jahat. Lepaskan, lepaskan. Aku perintahkan dan aku lepaskan dari cengkeramu. Terlepas dalam nama Yesus.
Apa yang aku lepaskan di bumi, di surga akan melepaskannya. Apa yang aku ikat di bumi, di surga akan mengikatnya. Di dalam nama Yesus, in the mighty name of Jesus Christ. Doa orang benar sangat besar kuasanya. In the mighty name of Jesus Christ. Roh-roh jahat yang menimbulkan dalam keluarga. Ada satu orang yang membuat kericuan, permasalahan dengan adanya percabulan, yang membuat seseorang, mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, mungkin anak Anda suka bercabul, suka mencemari tubuh, merokok, suka melakukan hamba hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Ada iri hati di dalam keluarga, ada roh marah, ada kepentingan diri sendiri, ada perselisihan, ada roh pemecah belah di dalam satu orang, menimbulkan perpecahan keluarga, ada kedengkian, ada kemabukan. Mungkin suami Anda suka mabuk atau istri Anda suka mabuk. Di dalamnya ada pesta pora dan sebagainya. Semua roh jahat yang menyetir satu orang dalam keluarga atau dua orang dalam keluarga, saat ini batas waktumu sudah berakhir. Api Roh Kudus membakarmu sekarang, roh jahat. Api Roh Kudus membakarmu sekarang, roh jahat. In Jesus mighty name, in the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih Engkau yang tuntun doa-doa ini. Kami tahu apa yang doa ini, apa yang kelihatan, kalau sudah dimenangkan di alam yang tidak kelihatan, maka alam yang kelihatan akan menang juga. Kami memenangkan alam yang kelihatan, diawali dengan kemenangan di alam yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu. Good morning my marital life. Katakan. Good morning my marital life. Selamat pagi hubungan suami istri di dalam hidupku. Dibaharui menjadi lebih mengasihi, mencintai di dalam kasih Tuhan. Selamat pagi ekonomiku, keuanganku. Selamat pagi karirku, selamat pagi bisnisku, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi kesehatanku. Jesus, oh Lord, heal me, I will be healed. Tuhan, sembuhkan aku dan aku akan sembuh. Saudara sudah sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Good morning, my health, kesehatanku. Good morning, my finance, keuanganku. Good morning my career. Good morning my family, my husband, my wife, my children. Good morning. God bless you all. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semua. Good morning. In Jesus mighty name. Amen. Pemirsa, apakah Anda seorang pendeta, pelayan Tuhan, pekerja di ladang Tuhan? Ketahuilah, proyek penginjilan, pemberitaan Injil adalah proyeknya Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Anda sudah habis-habisan, mungkin belum habis-habisan, pada waktu Anda sudah banyak memberi, suatu ketika Anda akan mengalami saat-saat, wah, aku sudah memberi begitu banyak, tapi keadaanku begini, masih cukup, tapi sepertinya pelayananku tidak berkembang, keuangan gerejaku belum berkembang. Ketahuilah, pada waktu Tuhan, God's time is the best. Tiba-tiba Anda, rekening gereja Anda, ada donatur yang dari Tuhan Yesus Kristus untuk mendonaturkan keuangannya ke dalam rekening gereja Anda. Anda yang penting dan saya jangan cinta uang. Sekali lagi, jangan cinta uang. Sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mungkin Anda bukan pendeta, siapa saja yang nonton ini, kita semua perlu uang, tapi jangan sampai cinta uang. Sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan. Banyak sekali orang menipu karena uang.
Orang tertipu karena uang. Orang membunuh karena uang. Uang adalah akar segala kejahatan. Jika Anda cinta uang, kita semua perlu uang, tapi jangan cinta uang. Pemirsa, God's time is the best. Mungkin sekarang ini Anda dalam keadaan keuangan Anda tidak seperti yang Anda harapkan. God's time is the best. Maybe tomorrow morning, next week, or maybe next month. God will bless me and will bless you in amount we never think, we never dream. Kita tidak pernah berpikir. We never dream. Kita nggak pernah bermimpi. And even never in such of our heart. Tidak pernah ada di dalam hati kita. God provide and give in abundantly of His loving kindness, His goodness, His mercy. He not only provide, but also He give whatever we need to spread the gospel to all the nation and to share the love of Jesus Christ to all nation. You and me will become the witness of Jesus Christ from Jerusalem, Judea, Samaria, until to the uttermost of the world. Anda dan saya akan menjadi saksi Yesus Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Tidak hanya menjadi saksi yang biasa-biasa, menjadi saksi yang penuh kuasa. Why? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. In the mighty name of Jesus, may the Holy Spirit fill you. Be filled with the Holy Spirit in Jesus' name. Be filled with the Holy Spirit in Jesus' name. Be filled with the Holy Spirit in Jesus' name. Be filled with the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Thank you, Father. In Jesus Christ mighty name we pray, we thank you. Haleluya. Pemirsa, jika Anda ingin didoakan, Anda bisa WhatsApp ke plus 85265750497 6575047. Jangan inbox di Gereja Pendoa Hong Kong, karena itu saya jarang buka. Yang selalu saya bawa itu yang Facebooknya IIC spasi Hong Kong, karena masih banyak sekali yang inbox itu di Gereja Pendoa Hong Kong. IIC itu artinya International Intercessor Church Hong Kong. Jadi sebenarnya juga artinya sama, Gereja Pendoa Hong Kong. Waktu saya register ke pemerintah Hong Kong, itu memang saya lupa bahasa Indonesianya. Yang ada adalah bahasa Inggris dan bahasa Cina. Jadi pakai huruf Cina. Nah, tapi artinya itu International Intercessor Church adalah Gereja Pendoa Syafaat Internasional. Mengapa namanya demikian? Harapan Tuhan di dalam hati saya, melalui hati saya, adalah gereja yang menjadi suka berdoa dan menjadi jembatan mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Thank you so much for watching my video. Don't forget to watch all my video if possible that I uploaded in Facebook. Sorry my English ya. Jangan lupa nonton video-video saya semuanya jika perlu, yang saya upload ke Facebook dan ke YouTube. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. I will meet you someday. Saya akan bertemu Anda suatu saat. Maybe not meet you on this earth, but I will meet you in heaven to meet Jesus Christ together and live in eternal life in heaven with Jesus Christ. Thank you so much. I will never say bye-bye, but I will say God bless you in Jesus' mighty name. Amen.